laporan KKN kelompok B Desa Tanjung Wangi. Selamat, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Langsung saja ya ke slide selanjutnya. Ini Bu, untuk judul KKN-nya sendiri, kita ngambil judul tentang pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan semangat belajar di tengah masa pandemi. Kenapa kita mengambil judul ini, Bu? Karena fokusan kita mengajar untuk anak-anak SD, Bu, di daerah Desa Tanjung Wangi, Bu, khususnya di RW 05. Karena untuk pembagian kelompok itu bukan dari desa. Jadi dan kebetulan juga kita dibagi di RW 5 ya, Kang Ren ya? Lanjut. Ya. Nah, untuk agenda kegiatan sendiri, Bu, kita sebenarnya ada 3. Nanti 3 ini ada beberapa poin lagi, Bu, untuk kegiatannya. Yang pertama ada program edukasi pencegahan COVID-19 bagi anak sekolah, terutama TK dan anak SD. Tapi kebetulan dari kami sendiri sih cuman lebih ngefokusin di anak SD, Bu. Terus yang selanjutnya, program edukasi pencegahan COVID bagi masyarakat secara sosial terbatas. Yang ketiga, program kegiatan Karang Taruna. Jadi selain kita ada program edukasi pencegahan COVID, kita juga ada program tentang kegiatan Karang Taruna, Bu. Seperti yang lainnya mungkin nanti dijelasin, Bu, di slide selanjutnya. Nah, ini, Bu, lokasinya, Bu. Mungkin ini mah cuma peta aja sih, Bu. Ya. Okay. Next. Nah, ini mungkin untuk metode akan dijelasin oleh Kang Randy, Bu, untuk metode KKN ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, bagaimana Ibu kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Oh ya, langsung saja. Saya akan menjelaskan metode yang dipakai selama kegiatan KKN tematik berlangsung. Oke, sebenarnya saya nggak terlalu mengerti ya, karena sebelumnya tidak ada bimbingan ataupun pengarahan tentang metode yang baik buat KKN tematik. Tapi kelompok kami hanya mencoba untuk meraba-raba berdasarkan referensi yang tersedia dari kampus maupun referensi dari internet. Baik, untuk metode sendiri, yang pertama tentu jelas ya, sebelum melaksanakan kegiatan KKN atau terjun langsung di lapangan, kita perlu melakukan sebuah pendekatan ya. Karena pendekatan ini sangat penting, tak kenal maka tak sayang. Pendekatan dilakukan dengan kelompok terbatas. Maksudnya, kelompok terbatas ini kami kan terdiri dari 5 orang yang dipecah menjadi 2 bagian. Ada yang terdiri dari 2 orang, ada yang terdiri dari 3 orang. Supaya apa? Supaya lebih memaksimalkan potensi anggota kelompok. Istilahnya observasi berpencar atau dipecah belah supaya lebih efektif. Terus serta kami tidak lupa untuk saling berkomunikasi di antara kelompok itu. Misalkan saya sama Bang itu beda tempat nih. Yang satu Bang di rumah A, sedangkan saya di rumah B gitu. Tapi kami tetap berkomunikasi secara daring. Terus untuk selanjutnya ada metode melalui gadget atau smartphone. Untuk KKN tematik ini memang perlu ya kita mengandalkan yang namanya teknologi smartphone atau handphone gitu. Seperti melaksanakan Q&A. Q&A ini adalah sesi tanya jawab di mana Q&A ini digunakan
Untuk intinya untuk berkomunikasi juga ke sesama anggota kelompok, termasuk orang-orang yang terlibat di dalam KKN tersebut, perihal proker serta evaluasi. Sedangkan Q&A ini juga dipakai pada proker seperti ya belajar mengajar kan. Zaman sekarang kan anak SD pasti dikasih tugasnya via online ya lewat WhatsApp. Maka dari itu Q&A dengan metode WhatsApp ini cukup efektif. Sebenarnya untuk kelompok kami sebelumnya itu pernah membuat Instagram ya Bang ya. Namun belum dikelola dengan baik. Kami masih menggunakan WhatsApp. Q&A ini digunakan dalam proker mengajar anak SD tentunya berdiskusi tentang pembelajaran SD seperti kuis, modul, dan tugasnya. Tetap anak KKN yang pegang HP-nya atau operatornya, serta tentu diawasi oleh orang tua. Terus ini video conference ini sebenarnya ini hanya buat khususnya ini digunakan untuk meeting anggota kelompok saja sih terkait hasil maupun evaluasi sehari-hari gitu. Jadi misalkan Bang di hari itu tidak bisa, ya kami tetap melakukan meeting melalui Google Meet, Zoom, WhatsApp, dan sebagainya. Terus untuk metode di lingkungan tempat KKN, yang pertama tentu ya, metode yang ingin diterapkan atau yang sudah diterapkan pada saat KKN, yaitu merancang proker yang menjunjung tinggi tema KKN, tematik di masa pandemi COVID. Yang lebih kelihatannya, yang lebih signifikannya itu ya pembagian masker gitu. Terus metode selanjutnya yang kami gunakan supaya kegiatan kami ini lebih maksimal prokernya, yaitu bekerja sama dengan Karang Taruna gitu. Jadi di sisi lain, selain kami yang menggarap semua proker, kami juga tentu membutuhkan bantuan dari warga setempat, khususnya anak-anak organisasi di RT 05 yaitu Karang Taruna. Gitu. Terus yang selanjutnya model pelaporan ya tentu metode yang kami gunakan yang terakhir itu model pelaporan, artinya model pelaporan ini yaitu pelaporan hasil proker KKN, baik itu berbentuk tulisan maupun presentasi sekarang. Gitu. Oke, bisa dilanjut. Sebelum dilanjut, Bu, mohon maaf, satu anggota lagi belum hadir, Bu. Kebetulan juga beliau ketua kelompok, Bu. Ya, kenapa belum hadirnya? Nggak tahu, Bu, ini udah dikabarin tapi nggak ada respon, Bu. Mungkin lagi di air mungkin atau lagi sholat. Tapi tadi tahu kan jadwal kita jadi malam ini? Iya. Kebetulan udah Bu, udah saya infokan dari siang. Bisa begitu. Jadi info juga, Bu. Sudah kan? Ya dilanjut aja, mau gimana nunggu juga. Sudah diinfo ya lanjut saja. Iya. Untuk slide selanjutnya, mungkin ini ada foto kegiatan yang akan dijelaskan oleh Kang Yusuf. Mangga, Kang Yusuf. Ya, untuk kegiatan yang kami lakukan ada berbagai macam. Salah satunya kita menjadi panitia cerdas cermat, dan yang paling utama dari ini kegiatan KKN kita itu mengajar, Bu, di setiap rumah-rumah. Kayak seperti yang bisa dilihat di foto, itu kita membagi beberapa orang ke setiap rumah, karena di sana itu gini, Bu, kalau sekolah tuh, jadi sekolah itu tetap seperti daring gitu, tetapi di rumah-rumah tertentu gitu, berkumpulan anak itu cuman sampai 5 orang. Nah, itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 kalau nggak salah ya, ya Ceng. Nah, itu yang menjadi fokus utama kita di KKN kemarin, Bu. Terus ada juga kegiatan kita yaitu membagikan masker seperti ya itu yang di agenda kegiatan yang nomor 2, program edukasi pencegahan COVID-19 bagi masyarakat secara sosial terbatas.
Nah, seperti ada yang pada contoh tersebut, Bu. Jadi kita membagikan masker kepada anak-anak, kepada masyarakat juga, dan lain-lainnya juga. Udah, Kang Isyap? Ya, sudah. Ya, terus Ah, ada juga acara Karang Taruna, Bu. Acara Karang Taruna ini yang bisa disebutkan acara 17 Agustusan gitu, Bu. Di sana kita ikut berpartisipasi gitu, mulai dari menjadi panitia cerdas cermat, kegiatan lain-lainnya juga ada gitu. Kita berpartisipasi di sana bersama Karang Taruna, membantu masyarakat di sana dan lain-lainnya juga gitu. Dan ada juga acara 17 Agustusan itu bersama dengan pondok pesantren yang sebelah sana, Bu, kayak ada lomba-lomba seperti dan yang kayak gitu, Bu. Apa lagi ya? Sudah? Ya, Bu. paling saya melengkapi, Bu. Ya, silakan. Untuk foto kegiatan ini kan dibagi beberapa, Bu. Kita ada pertama dari panitia cerdas cermat. Jadi cerdas cermat ini, Bu, dilaksanakan ketika tanggal 19 Agustus ya, Ren, kalau nggak salah. Jadi setelah tanggal 17 Agustus itu kan di daerah Cicalengka itu, Bu, ngadain yang namanya acara-acara, Bu. Cuman kebetulan kami dari pihak KKN pun selain yang disebutin mengajar maupun membagikan masker, kita ikut jadi panitia cerdas cermat, Bu. Dan untuk mengajar di rumah itu kebetulan kita rutinitas, Bu, kegiatan rutinitas, dan alhamdulillah itu hampir setiap 2 hari sekali ya Kang Randy ya untuk melakukan mengajar ini ya Kang Randy, mengajar di rumah Untuk itu. awal-awal iya sih. Untuk akhir-akhir kegiatan KKN lebih intensif, lebih setiap hari. Lebih setiap hari, Bu, karena antusias anak-anak terhadap apa, Bu, belajar itu sangat tinggi, Bu. Cuman di balik ini, Bu, masih banyak kekurangan, Bu, untuk kegiatan mengajar di rumah. Karena yang pertama itu kan dari gurunya itu kan ngasih tugas via WA, dan kebetulan anak-anaknya itu nggak pada ngerti, Bu, mengenai tugas-tugasnya. Jadi banyak kekurangan, dan kami pun dari kelompok banyak yang nggak ngerti, Bu. Soalnya kan kita bukan bidang keguruan ya, Bu ya. Terus dikasih soal mengenai sekolah soal anak SD kelas 4, kelas 5, jadi kita agak lupa lagi, Bu. Itu sih yang jadi kendala bagi kita. Dan untuk pembagian masker, sebenarnya kita membagikan masker, rencana itu sekitar 100 masker ya, Kang Yusuf. Cuman kebetulan karena warganya yang datang hanya sedikit, jadi kita cuman membagikan sekitar 80 atau 70 masker, Bu. Paling gitu aja sih, Bu. 100 sih. Hampir segituan lah. Tapi nggak sampai 100 juga sih. Sekitaran segitu. Cukup. Ada yang mau menambahkan lagi? Ini, Bu, ini ada foto kegiatan selanjutnya, Bu. Nah, ini, Bu, foto kegiatan kita selanjutnya yaitu membantu mendekorasi pos. Pos RW. Kemudian, nah ini mengajar serentak ya, digabung dari itu, SD sampai. Bukan, Bang, itu mah yang kemarin lomba mewarnai. Oh iya. Saya nggak ikut soalnya. Coba jelasin, Pak Kang Ijal. Ya, Bu, yang foto yang kedua itu perlombaan. Jadi yang KKN itu dibagi jadi panitia, yang satu keagamaan, yang satu lagi olahraga, Bu. Kalau yang olahraga mah gak ada fotonya, lupa, gak dipoto. Jadi yang keagamaan itu, Bu, yang ini mewarnai anak-anak TK, Bu, yang ini mah. Yang foto ketiganya itu pembagian cenderamata kepada Bapak RW. Yang ketiga juga sama, itu perkenalan, itu fotonya Randy.
Yang selanjutnya juga itu Bu, Randy jadi MC keagamaan di lomba azan. Yang selanjutnya Kang Wahyu Bu jadi Kang Wahyu jadi juri ya kalau nggak salah itu di juri lomba azan Bu. Yang juri. Nah itu Bu, itu saya Bu lagi bikin lapang tenis Bu buat perlombaan sama Karang Taruna itu. Sama Babang kemarin. Yang selanjutnya itu Bu jadi semua anggota jadi juri cerdas cermat. Semuanya ikutan Bu. Jadi yang ikutan cerdas cermat itu dari kalau nggak salah dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP ini Bu digabungin semuanya. Udah segitu Bang. Siap. Nah, Bu. Paling segitu sih, Bu, dari kelompok kami, Bu. Itu cukup. Ini siapa nih ketuanya? Masih belum ada? Ketiduran kali ya? Nggak tahu Bu. Aduh. Allah. Mungkin lagi makan, Bu. Lagi makan. Lapar kayaknya dia. Ya, Beres? baru beres Oke. presentasi ya. Di telepon nggak aktif Bang? Wahyu. Tadi di WA ngebales sih, kayaknya sana. Ya, kita lanjut Iya. saja kan nunggu ketuanya. Ya mau bagaimana sudah dijadwalkan. Ya Bu. Ya, Bu, lanjut aja. komentar dari saya. Yang pertama apa ya? Kalau udah malam jadi bingung juga. Ini laporannya kurang apa ya namanya? Kurang lengkap lah gitu. Ya, sebenarnya kan Anda sudah paham ya ketika membuat laporan, ketika melakukan penelitian, ketika membuat Ya, Bu. laporan kegiatan. Nah, di sana kan sebenarnya jelas latar belakang. Nah, di sini saya tidak lihat di laporannya alasan Anda memilih desa ini kenapa? Latar belakang KKN-nya di tempat ini. Yang Ada pertama, di mana? kamu gak boleh jauh-jauh, Bu. Jadi Ya? inisiatif yang dekat-dekat sama kita-kita semua gitu, Bu. Jadi kan emang dari fakultas kan emang dia bolehin yang jauh-jauh gitu kan. Ya. Nah, kebetulan di sana juga ada Rizal gitu sebagai tuan rumah di sana. Ada saya juga dan itu Randy sama Bang Jo pada deket lah gitu, Bu. Wahyu juga. Oh, Yang masih bisa alasannya terjangkau karena gitu, Bu. memang di daerah tempat tinggal. Ya. Iya, Bu. Iya Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Bahkan yang ini juga direkomendasi sama fakultas juga yang daerah tempat tinggal kan, Bu. Waktu itu kan. Ya, tapi kan maksudnya di laporannya dijelaskan juga latar belakangnya. Alasan memilih desa ini kenapa? Ya. Itu ada yang kurang. Lalu alasan yang jadi fokus memilih mengajar. Kenapa? Mau sama siapa? Kang Randy? Boleh, Kang Randy? Oh, ya, boleh. Bentar. Nih, benerin dulu headset. Pertanyaannya, Bu, kenapa memilih? Alasan kenapa di sini kan kelihatan ya fokus kegiatannya adalah mengajar ya, mengajar anak SD. Mengajar. Alasannya kenapa memilih fokusnya ke sana? Yang pertama itu kami lebih dahulu lihat potensi yang bisa dikembangkan atau yang bisa dijalankan pada saat itu. Mungkin KKN saat ini agak berbeda ya dengan KKN sebelumnya. KKN saat ini lebih tidak melibatkan orang banyak dibandingkan dengan KKN yang kesannya kalau dulu kan menciptakan proker yang istilahnya
ada impact yang lebih bekasnya besar. gitu ya. Nah itu ya ada bekasnya gitu. Terus ada, Ada produk nah ya ada produk biasanya. dan lain sebagainya. Nah, alasan mengajar sendiri yang pertama itu jadi salah satu alasan mengapa kami KKN di Desa Tanjungwangi. Kebetulan kan di daerah Desa Tanjungwangi itu ada pribuminya itu Rija gitu. Sebelum pembentukan kelompok kami sempat istilahnya berdiskusi lah soal tempat KKN yang cocok kira-kira dan potensinya bagus. Ya salah satunya Desa Tanjungwangi. Desa Tanjungwangi ini sebenarnya wilayah yang sangat besar gitu. Terus istilahnya dikatakan kampung ya masih benar-benar kampung gitu. Masih sebagian orang yang mempunyai teknologi dan masih jauh dari perkotaan gitu. Kota. Nah untuk alasan belajarnya ya menurut kami itu salah satu proker yang tepat dilaksanakan di saat pandemi seperti ini. Istilahnya kita ini membantu secara Tenaga lah. bisa dikatakan tenaga, pikiran dan lain sebagainya gitu. Dan bentar ini. Dan apa? Ya, ada. Maaf tadi putus. Ya, dan alasan mengapa membuat ini supaya lebih memberikan istilahnya apa yang kita bisa di kampus, apa yang kita dapat di kampus, kita dapat lagi di lingkungan masyarakat, terutama khususnya di siswa-siswa SD nih, karena siswa SD di sini bimbingan akan guru, karena di daerah sana Bu, guru pun belum pernah ada yang nengok satu atau nengok ke rumah kelompok belajar tersebut gitu Bu. Kalau umpamanya tanpa yang KKN di sana, seperti apa sistem belajar anak-anak di sana? Apakah semuanya punya HP, orang tuanya punya HP? Selama sebelum dibantu dengan Anda, seperti apa? Memang dibutuhkan? Saya boleh Jadi jelasin? saya Bu bisa jelasin Bu. Ya, silakan. Jadi pertama itu mau adanya KKN jadi guru ke rumah-rumah itu Bu. Yang pertama itu ada keluhan dari keluarga Bu. Yang pertama itu ibu rumah tangga kan dia yang satu lagi ngurus perlahiran, ngurus bayi, yang satu lagi kan harus belajar Bu. Jadi si ibu-ibu itu tuh susah Bu, yang satu harus ngurus yang ini, yang bayi, yang satu harus ngurus kakaknya. Jadi sampai ada yang bilang juga pernah si anaknya itu mau diberhentiin dulu Bu sekolahnya, katanya gitu. Jadi si ibu rumah tangganya itu merasa kesusahan Bu, jadi kayak ribet gitu lah Bu lah, kayak. Berarti Jadi, karena memang kebutuhan dari masyarakatnya minta seperti itu ya? Iya, itu lebih. Malahan ada yang minta diajarin sampai Senin sampai Kamis Bu itu tuh. Ya karena personilnya kurang Bu. Cuman 5 orang jadi ya harus gimana gitu. Bagi-bagi waktu. Kalau untuk yang diajarin apakah selalu sama tiap hari orangnya itu atau diganti-ganti? Saya boleh ganti-ganti Bu. Ya, boleh Bambang. Jadi gini Bu, untuk permasalahan di awalnya itu, jadi kan di sekolah SD berapa sih dia itu kan ada beberapa mungkin cuman deket dan di situ kan Bu ada SD ya Bu ya. Nah, SD itu udah kan nggak masuk sekolah dan sekolahnya itu
dibagi-bagi Bu, dibagi-bagi kelompok 5 orang. Nah itu Bu, 5 orang itu dibagi per tiap satu rumah tangga Bu. Misalkan saya yang punya tuan rumah ngehandle 5 orang siswa gitu Bu. Dan yang jadi permasalahan karena kan di sana itu kan ibu rumah tangga masih banyak kegiatan Bu, selain mengajar, selain yang lainnya pasti kan ibu itu kan harus banyak kerjaan yang ngajar lain. juga, harus urus anak, harus urus suami mungkin Bu. Jadi itu yang jadi keluhan dari ibu-ibu yang daerah sana. Dan jadi kelemahannya juga gini Bu, guru itu cuman ngasih materi via WhatsApp. Iya. Ngasih materi via WhatsApp, WhatsApp-nya itu dikirim ke misalkan yang di sana itu yang handle misalkan si Ibu Anu. Nah, si Ibu Anu yang kasih soal-soalnya, ngasih materinya gitu. Bu, yang jadi kendalanya itu gitu seperti itu, Bu. Terus yang selanjutnya banyak siswa yang enggak kebagian kelompok juga, Bu. Itu yang jadi kendala juga. Karena kan kita dibagi-bagi, ini kan yang belajar itu dibagi 5 orang, Bu. Jadi nggak semuanya ikutan masuk gitu. Terus apa lagi ya? Saya lupa lagi. Tadi udah. Kang Ren bisa ada yang mau ditambahin, Kang Ren? Saya lupa lagi. Ya intinya mah kita mah ya ngebantu ngebimbing gitu. Ngebantu ngebimbing. Karena percuma Bu, ketika guru ngasih tugas lewat WhatsApp karena orang tuanya khawatir anaknya nggak bisa mengerjakan gitu ya. Jadi mau tidak mau juga yang mengerjakan gitu Bu. Nah disitulah ada rasa dari kami, ada rasa ingin membantu gitu, karena kasihan juga ya orang tuanya juga selain mengurus anaknya juga dia harus memperhatikan teman-temannya gitu, teman-teman anaknya gitu yang kelompok itu, dan sedangkan dia juga punya bayi, punya balita gitu, yang mesti dia urus gitu. Nah di sini kita hanya membantu mendampingi saja gitu Bu, dan menjelaskan materi-materi yang hanya disampaikan oleh guru tanpa adanya penjelasan atau taring dari sekolah gitu. Ya, cuma ngasih materi doang gitu Bu, kurang dipahami. Sebenarnya guru-guru juga waktu itu ada ya, Ren, ya pernah ngajar ke rumah-rumah Bu, cuman dikarenakan ada COVID ini jadi diberhentiin Bu, karena kebijakan dari sekolahnya guru itu jangan datang ke rumah untuk ngajar. Nah, kalau dari keluh kesah masyarakat, dan itulah alasan utama kami mengangkat judul menumbuhkan semangat belajar gitu di tengah pandemi. Alasan pendatang yang kuat gitu. Karena alhamdulillah sampai waktu itu seminggu sebelum PSKKN banyak tuh orang tua yang komplain atau tetangga ya, Kang Rizal ya, yang minta diajarin. Kami hanya bisa mengajar sekitar 3 kelompok atau 4 kelompok. Itu pun ya menurut kami masih belum maksimal karena ya keterbatasan anggota dari kami, dan mungkin ada beberapa anggota yang lagi berhalangan atau yang lagi gantian gitu. Seperti itu Bu. Bagaimana umpamanya kan kemarin tuh kan lagi COVID ya. Nah, reaksi orang tua atau lingkungan sekitar, masyarakat sekitar tentang adanya pendatang gitu kan. Nah, apa tanggapannya tentang COVID juga kalau di daerah sana? Kalau ini Bu, kalau kata RW sana sih, kalau dari desa yang bisa dari desa ya nggak apa-apa gitu. Apalagi dari RW. Background siapa yang kurang tahu. Yang lagi olahraga siapa itu? Coba di ini dulu. Jauh ya. Rizal Bu. Coba di unmute dulu. Iya, unmute. Ya, silakan. Ya, kalau khususnya dari sana sih Bu, welcome saja gitu Bu. Walaupun masih pandemi gini, bahkan mereka sangat berterima kasih gitu. Malah kata RW-nya kenapa nggak banyak sekalian di sini. Soalnya ada juga yang KKN di sana dari universitas lain gitu. Mereka tuh sampai 30 orang di sana Bu. Iya. Ada jadi juga nggak ada KKN.
Ada Bu, malah sampai 30 Ada, Bu. orang di Banyak sana malahan, full mah. satu bulan. 2 Iya, kampus Bu, malah kalau full nggak satu salah Bu, bulan. UPI sama Unpad. 2 kampus, Bang. UIN sama Unpad. Win. UIN sama Unpad, benar. Jadi satu desa itu tiga univ Bu, kebetulan Bu. Iya betul. Ya cuman dari Uninus aja yang paling sedikit gitu. Tapi barengan, berarti ada yang Barengan, Bu. sama atau bagaimana ini? Enggak, Enggak sih, dari Bu. kampus Nah, lain mah udah kita nggak dari ketemu. dulu saya mah. Oh, jadi beda waktu atau beda tempat dengan yang kampus lainnya? Beda tempat. Beda waktu juga. Beda aja, waktu Bu, sama tempat beda sama. tempat, Pak. Beda waktu dan beda tempat. Iya. Oh. Untuk Jadi Ya, Bu. kalau Ya, masyarakat makanya- di sana sebenarnya peduli, paham tidak tentang COVID kalau masyarakatnya? Kalau paham mah, lebih- Bu, sih paham, tapi ya kalau di sana mah ya gitu, Bu. Kadang ada yang pakai masker, kadang tidak, gitu, Bu. Tapi kalau dari kita mah menyediakan, Bu, kayak hand sanitizer kayak gitu bawa sih, Bu, kalau lagi ngajar. suka dikasih juga gitu. Kadang yang nggak pakai masker kasih masker Bu, anak-anaknya tuh. Ini Untuk- desanya memang jauh. Ini kan apa sih Cicalengka ya? Cicalengka kan masih Iya. kota ya, kota. Ini Gimana mah itu Bu, pakai ke atas lagi Bu. lagi, Bu. Pohon beringin Bu. Naon, Masih pohon, banyak. Masih banyak Bu mistis-mistisnya tahu Bu. ini Bu, Curug Cinulang Bu. Hah? Curug Cinulang. kawasan wisata. Oh, yang dekat curug itu. Saya Tapi, Bu, di nggak pernah atasnya ke sana lagi. sih, cuma tahu ada curug yang di sana kayak yang kembar bukan? Bukan. Iya, Bukan, Bu. Bu. Bukan Bu. Oh, Pokoknya ke dalam lagi Bu, itu lumayan jauh sih dari perkotaan tuh sekitar setengah jam lebih Bu. Dari jalan raya tuh. Atas Sampai Bu, di sana soalnya udah mau ada dekat ke sangat gunung dingin Bu. sekali, Bu. Emang gunung. Di gunung? Iya emang Iya, di Bu, di pegunungan. gunung, Iya. Bu. Dingin sekali Bu, airnya juga Bu. Kalau subuh-subuh. Itu gitu, Oh, Enak. jadi berarti memang kalau untuk interaksi dengan orang luar, jadi bayangan akan kena COVID-nya agak jauh ya di daerah ini ya. Nah, Iya emang kalau yang saya lihat gitu Bu, biasanya kalau daerah-daerah perdesaan itu kurang ini sih Bu, beda sama yang di kota gitu. nah iya. Pada takut kalau di kota tuh, kalau di desa itu pada santai-santai gitu Bu rata-rata. Iya, mereka Jangankan di daerah lain gitu, daerah saya juga gitu Bu, santai aja gitu. Iya. Welcome yang katanya Daerah Bu saya awal juga gitu, yang masih perdesaan, ya gitu Bu, nggak kurang peduli gitu kalau masalah COVID itu. Jadi biasa-biasa aja gitu, gak setakut kayak di Jakarta atau di Bandung Kota atau di mana gitu Bu. Alhamdulillah selesai KKN aman-aman saja ya, sehat semua. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu, sehat sehat. walafiat. Alhamdulillah. Ini ada Wahyu, silakan yang Ketua. Ya Bu, Ya, halo. ya. Lo. Ya, untuk Wahyu, pertanyaan untuk Wahyu. Ya Bu, 2 juta rupiah Bu. Pertanyaan saya, dari preker yang ada ini, yang mana kaitannya yang dengan bidang ilmu informatika? Yang mana Bu? Dari preker yang ada, ini kan ada dari tadi kan banyak nih sudah cerita program kerja, bukan ngapain aja selama KKN. Nah, pertanyaan saya, ada tidak yang ada kaitannya dengan informatika? Kalau ada, apa itu? Eta union poster. Oh, ada Bu beberapa Bu. Yang pertama Ya. yang bikin poster itu kan kita yang apa? Poster apa tuh? Panitia cerdas cermat sama lomba-lomba itu Bu kan kita yang bikin. Pertama, terus kedua metode pembelajaran yang dipakai Rundown. juga, kita pakai apa? Kayak semacam video gitu Bu. Kayak Metode pembelajarannya pakai video, berarti Ya, video. buat video. video edukasi Bu.
Video edukasi. Buat videonya atau cuma menampilkan video? Menampilkan, Bu. Oh, menampilkan Soalnya videonya video orang ya? kayak animasi gitu, Bu. Ya, animasi berarti bukan Anda yang buat ya? Bukan, Bu. Soalnya udah ada, Bu, di Image-nya buat sendiri. Google. Soalnya udah ada, Bu, gitu, Bu. Ya tinggal nampilin aja gitu. Kan yang ada di materi kan kayak dibagiin buku gitu kan, Bu ya? Ya. Ke siswa itu. Nah, kita dicek dulu di Google sama di YouTube itu ternyata ada, Bu, materi itu. Ya udah kita tampilin gitu. Biar mereka itu lebih paham gitu kan, Bu. Kalau misalkan kita lihat dari buku doang kan si muridnya kan belum tentu mengerti kan, tapi kalau ada kita video sama audionya juga kan mereka lebih itu namanya, Bu, otaknya tuh lebih paham gitu, Bu. Menguasai. Ya, jadi apa yang disampaikan dari buku itu lebih cepat tersampaikan gitu, Bu, ke otak-otak anak tersebut kayak gitu, Bu. Berarti kalau poster buat poster apa? Poster itu lomba-lomba, Bu. Oh, pengumuman tentang lombanya. Ya, kita kan bikin pakai Photoshop, Bu. Pakai Photoshop. Bikin Boleh lihat ini juga, posternya? Bu, banner buat pesantren. Posternya? Poster ini juga, Bu, bikin banner buat pesantren juga, Bu, kebetulan kita, Bu. Ya, saya lihat mana? Pingin lihat katanya. Bang, di Di laporannya tidak ada? Di WhatsApp kan? Tunggu, Bu. Saya cari dulu, Bu. Sambil nyari, saya sambil menambahkan, Bu, sedikit tentang proker. Jadi intinya Kirimkan ya. Yang pertama kan tentang mengajar gitu, proker intinya. Ya. Tetap di samping mengajar keilmuan gitu atau pelajaran-pelajaran SD, tetap kami menyelipkan unsur-unsur tentang bahaya COVID-19. Seperti kami sebelum masuk pembelajaran, kami tetap mempraktikkan ke anak-anak cara cuci tangan, pakai masker atau pakai hand sanitizer, dan juga kami menampilkan salah satu video animasi. Animasinya ini tentang tentunya tentang COVID, edukasi COVID, akan bahayanya COVID gitu, sehingga ya alhamdulillah anak-anak di sana setiap hari yang tadinya tidak pakai masker, ketika besoknya alhamdulillah ya, mungkin kami hanya membuat perubahan-perubahan dikit sih, tapi mudah-mudahan ya tumbuh kesadaran gitu dari masyarakat, ya mungkin mulai dari anak-anak dan nanti juga hingga ke orang dewasa gitu. Jadi itu sih proker utamanya. Sedangkan proker yang keduanya ya kami bekerja sama dengan Karang Taruna ya, karena waktu itu kebetulan dengan peringatan HUT RI ya. Jadi mau tidak mau kami ikut berpartisipasi acara, membuat poster lomba gitu dan lain sebagainya gitu. Mungkin untuk proker yang paling berarti itu proker terakhir yaitu lebih ke bidang informatikanya, itu mungkin lebih ke ilmu multimedia ya, dari pembuatan desain poster lomba, terus yang terakhir itu poster pesantren gitu. Benar. Nah untuk HUT RI sendiri sebenarnya itu di luar proker kami ya, karena kami tetap mengedepankan tema gitu, tapi mau tidak mau kan kami istilahnya numpang tinggal di desa gitu, mau tidak mau kami harus berpartisipasi. Caranya tadi telah dijelaskan, kami bekerja sama dengan Karang Taruna gitu, saya lebih maksimal lah istilahnya, kami yang mengkonsep acara, Karang Taruna yang melaksanakan di lapangan gitu, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan gitu, Bu, intinya. Pertanyaan saya yang perlombaan, bagaimana cara menjaga social distancing, protokol kesehatannya ketika melakukan 17-an? Sama 17-an.
untuk social distancing sendiri gitu. Kebetulan untuk lomba olahraga kegiatan gitu, kami serahkan ke Karang Taruna karena Karang Taruna lebih paham kekuatan kondisi di desa tersebut gitu. Yang memang sih mereka itu paham Bu akan social distancing, tapi entah mengapa ya rasanya mereka itu masih sedikit mengabaikan. Tapi kami sudah mengingatkan ya baiknya dijaga jarak. Seperti waktu itu upacara ya. Upacara sebenarnya kami ikut terlibat dalam upacara, tapi tetap kami mengkonsep agar tetap physical distancing atau social distancing gitu. Ya dengan yang tadinya barisnya hanya 30 cm, kami buat lebih renggang lah, 60 cm gitu atau berapa sentimeter gitu. Dan kami tetap menghimbau ke Karang Taruna tetap lagi kepada masyarakatnya agar memakai masker gitu. Mungkin kalau yang tidak punya masker nanti kami akan bagikan. Untuk lomba keagamaan, alhamdulillah ya kemarin udah sempat menerapkan protokol kesehatan ya, walaupun masih sebagian orang belum sadar gitu. Entah mengapa ya kami sedikit kesulitan untuk gitu. Tapi di antara orang tersebut ada yang kita himbau, alhamdulillah dia sudah melaksanakan gitu, walaupun tidak semuanya gitu. Jaga jarak, makanya pakai masker. Paling seperti itu. Oh itu posternya. Ini poster lomba ya? Yang buat poster siapa? Yang kiri saya, yang kanan Babang. Ya, coba Karang Taruna. Ininya posternya lupa pakai masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Rijal, Bu, nggak ngingetin, Bu. Lupa Bu, aduh. Rijal sebagai ketua acaranya, Bu. Ya Bu, Rizal gak mengingatkan Bu. Padahal udah dikasih Bu. Rijal ketua acaranya, Bu. Aduh. Ya, Atuh. itu tadi ya di posternya, karena masih suasana COVID, mestinya selalu diingatkan, pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan. Ya Bu, kalau itu yang upacara mah alhamdulillah pakai masker Bu. Yang lomba Iya, enggak ya? kalau lomba agak susah sih mungkin sesuai kebutuhan. Kalau lombanya balap kerupuk susah juga pakai masker. Lomba balap kelereng. Apa lagi nih prokernya? Sudah. Nah, dari hasil selama berapa lama? 1 bulan ya? 1 bulan Bu. 1 bulan di sana. 1 bulan. Apa perubahan yang didapatkan oleh kelurahan di sana, desa di sana, dan apa perubahan yang didapatkan oleh mahasiswa? Apa pengaruhnya? Coba masing-masing. Mohon maaf, Bu, bisa diulang, Bu. Agak lupa bisa ya, Bu. Sinyalnya yang benar, Lan. Ya, dari selama 1 bulan kan ada KKN di sana. Perubahan apa yang terjadi? Pasti perubahan positif ya. Saya perubahan positif daerahnya apa sih? Ya, yang berubah menjadi lebih baik untuk daerahnya dan untuk Anda sebagai mahasiswa yang KKN di sana, apa perubahan atau apa sih manfaat positif yang Anda dapat? Yang pertama, Bu, Ya. untuk masyarakatnya, karena sekarang Indonesia sedang dilanda pandemi, jadi kan otomatis sekolah-sekolah pada diliburkan. Nah, mengacu kepada judul kita di KKN, terus tema kita KKN tematik, jadi yang dirasakan sama perubahan yang terasa oleh
masyarakat tersebut mereka terbantu gitu ketika anak-anak sekolah diliburkan, terus orang tuanya tidak tahu terus bagaimana cara mengajarnya. Kami hadir untuk memberi solusi apa yang harus dilakukan selama pandemi ini. Terus untuk mahasiswanya sendiri, pertama kita mengambil hikmahnya, gitu Bu. Ternyata mengajar itu nggak gampang gitu Bu. Apalagi mengajar anak-anak SD gitu Bu. Jadi ternyata walaupun ngajar juga banyak perjuangannya juga gitu Bu. Melatih kesabaran gitu Bu. Melatih kesabaran. Silakan teman-teman. Silahkan, ada lagi? Yusuf sama Rizal, coba apa yang Anda Ya, dapatkan? Bu. Dapatkan Ya yang Bu, kalau yang didapatkan oleh saya apa Bu? Alhamdulillahnya itu Bu, lihat Kang Wahyu jadi rajin bangun pagi Bu. Sampai jam Wey! 7 udah langsung dimulai. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, tiap hari Masya Allah. bangun subuh. Panutan emang Bu. Benar Bu, panutan Bu. Lalu apa lagi? Yusuf? Itu yang berubah Banyak kan sih, Wahyu. Bu. Kalau Rizal gimana? Rizalnya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah jadi ikut sama Wahyu Bu, jadi rajin Bu. Iya, Bu, mendadak rajin semuanya, Bu, gara-gara ketuanya Wahyu. Itu sih yang didapatkan. Bangun Bu jam Wah, pas masa azan cuma subuh, jadi kan mulai rajin, ngajarnya jam 7 Bu. Banyak sih, Bu, pengalaman yang susah dijelasin, aduh. Aduh. Coba Saking satu berkesan. apa? Banyak yang berkenang. Salah satunya kita bisa bersama-sama gitu, Bu. Maupun suka dan dukanya, Bu, di rumah orang gitu, di desa orang gitu, Bu. Ini berarti Anda ini menginap di sana atau pulang pergi? Di rumah Rijal, Bu. Kita Bu numpang di rumah Rizal Bu. Kondisional, kadang pulang. Kadang Kalau pula. Kadang nginap, kadang pulang, Bu. Tergantung ada kesibukan enggaknya gitu, Bu. Nah, iya gitu. Tapi Jadi- kebanyakan menginap berarti ya? Kebanyakan Iya, menginap Bu. biar Karena orang tua Rizal nyuruh nginep, Bu. Rizal. Iya. Karena Soalnya kata orang kasihan, tua Bu, Rizal, kalau nggak ada kita, Bu, nggak ada yang ngabisin makanan, terutama Babang, Bu. Ya sudah, berarti tujuan dari KKN-nya tercapai ya? alhamdulillah Bu. Ya Bu, sangat alhamdulillah tercapai, Bu. Iya, Meskipun Bu tercapai. beda sama KKN banyakan Bu, tapi alhamdulillah Bu Mm-mm. kita Seru, Bu. Satu lagi. Iya. Satu lagi Bu, tambahan pas Iya. kita mau beres KKN kan pamitan dulu sama anak-anaknya itu Bu, sedih Bu, Iya. lihat anak-anaknya pada mau nangis, aduh sedih. Pada nggak mau pisah, Bu. Aduh, terharu Iya, banget, orang Bu. tuanya juga, Bu. Ya. Apalagi sama Iya. Wahyu Bu, aduh. Kalau secara implementasi pelaksanaannya ya tadi ya sesuai umpamanya kebutuhannya apa ya. Ya. Jadi Anda memang laksanakan sesuai kebutuhannya. Cuma di laporannya kurang ini bikin laporannya berapa hari ini? Simpel dan sederhana Bu. sekali, tidak tergambar. Kan sebenarnya ini banyak nih kegiatannya, Ya, banyak. deskripsinya jelas, alasan Anda tadi, pertanyaan-pertanyaan saya, umpamanya alasan mengajar, itu mestinya di laporan, dijelaskan. Jadi ketika orang membaca laporan Anda, juga tahu alasan memilih mengajar kenapa, lalu alasan memilih desa itu kenapa. Itu yang di laporannya yang memang sangat simpel penjelasannya, detailnya. Isinya kurang komplit, tapi walaupun pelaksananya sebenarnya
cukup beragam ya kegiatannya. Alhamdulillah banyak, Bu. Jadi Cuman yang harus kekurangan orang, Bu. diperhatikan ini cara Anda membuat laporan ya yang harus ditingkatkan lagi. Cara menulis. Karena apa? Tujuannya apa ini sebenarnya? Dari KKN ini nanti Anda kan mestinya ketika Anda belajar buat laporan KKN, nanti Anda berikutnya adalah membuat laporan KP ya. Setelah KP nanti berakhir di laporan tugas akhir ya. Jadi mulai dari sekarang Anda harus tingkatkan juga cara menulis, cara membuat laporan. Nah, sistemnya kan jelas. Yang pertama ada latar belakang, alasannya apa, masalahnya apa. Sebenarnya Anda kan sudah tahu alasan, ketika ditanya kan bisa jawab, tapi tidak disampaikan di laporannya yang ada. Laporannya saya lihat juga yang menjelaskan program kerja juga tidak detail ya. Mengajar, tapi tidak dijelaskan mengajar sistem mengajarnya seperti apa. Tadi kan katanya mengajarnya tiap hari, yang tadi dari guru ngasih materi lewat WA, Anda menjelaskan. Nah, bagaimana sistem mengajarnya? Itu mestinya di laporan juga dijelaskan. Jadi ketika orang lain membaca laporan Anda dengan membaca saja, tidak perlu menanyakan, tidak perlu lihat presentasi, juga sudah paham. Oh, Anda melakukan KKN seperti apa, kegiatannya seperti apa, intinya jelas gitu. Sudah membayangkan, oh seperti ini nih KKN-nya, kelompoknya. Nah, itu yang kurang. Kalau untuk pelaksanaannya dilihat sudah maksimal ya. Laporannya saja yang kurang maksimal. Alhamdulillah. Ya. Ya mudah-mudahan saja nanti lolos ya nilai KKN-nya. Ya, Oh, ada kemungkinan gitu, Bu? kemungkinan sih ya jarang sih. Ya mudah-mudahan lolos. Mudah-mudahan semuanya dapat nilai yang terbaik lah, gitu ya. Amin. Amin, Bu. Ya, makasih. Amin, amin. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Tapi nanti kan tergantung nilai pembimbingnya juga ya. Jadi ada 40% nilai penguji, 60% nilai pembimbing. Ya, Bu. Untuk nilai akhir nanti ya. Ya, Bu. Ya dari saya kesannya ya itu tadi laporannya yang tidak maksimal. Padahal Anda kegiatannya jelas, programnya jelas, tujuannya apa, alasannya kenapa juga sudah jelas. Jadi nanti ketika membuat laporan harus bagus, bukan cuma jadi saja. Ya, untuk kedepannya ini Anda harus belajar cara buat laporan, cara menulis yang bagus ya. Ya, Bu, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Nah, gini, Bu, paling dari saya. Sebenarnya, Bu, untuk laporan sendiri dari kami dan kelompok pun agak simpang siur, Bu, mengenai informasi. Karena kan waktu itu kan dikasih kayak apa metode, Template. ya template-nya. Ada dua kan, Bu, di dalamnya itu ada yang template yang pertama, ada yang template yang kedua. Kalau yang template yang kedua itu kalau nggak salah di halaman 45, Bu. Nah, itu tuh saya tuh bingung, itu tuh yang ngerjain yang template yang awal, yang halaman 1 kalau nggak salah, yang ada daftar isi, dijelasin apa aja, atau yang template yang kedua di halaman 45 itu, Bu. Makanya kemarin tuh kita agak bingung, ini tuh yang mana yang dikerjain. Terus saya Dari nanya-nanya kan, awal yang ada daftar isi dan detailnya. oh, tapi saya nanya-nanya ke kelompok lain, Bu, kayak kelompok Rasya, kelompok Ica, ini gimana cara, yang mana template-nya yang benar? Ada yang bilang yang pertama, ada yang kedua, dan kebetulan pas di akhir penyelesaian laporan, kebanyakan pilih yang nomor 2, yang di template itu yang Bu, yang di halaman 45. Jadi kami yang ngambil yang halaman 45, meskipun di bab 1 dari kami pun nggak dijelasin secara detail sekali, Bu. Ya, Gitu, Bu. sebenarnya kalau untuk isinya kan sebenarnya sama ya. Cuma ya tadi kurang
poin-poinnya ada. Ini saya yang tadi kelompok siapa? Rahasia. Yang tadi kelompok rahasia juga template-nya sebenarnya sama ya. Sama kasusnya juga kelompok rahasia itu laporannya kurang cara nggak rinci gitu. Anda mengerjakan apa itu Anda cuma foto lalu hanya jelaskan sedikit gitu kan. Sebenarnya kan tadi Anda mengajarnya seperti apa, sistemnya kan jelas tadi ada kelompok, lalu di satu orang, di kelompok 5 orang, di satu rumah, lalu Anda jelaskan. Nah, itu kan mestinya yang dijelaskan. Kalau poin-poinnya sebenarnya sama. Nah, detail deskripsi dari setiap yang Anda tulis itu yang tidak lengkap. Ya, Bu. Jadi pembelajaran, Bu, buat nanti laporan selanjutnya. Ya, buat apalagi Anda ini kan berikutnya adalah bikin KP dan TA. Makanya mulai dari KKN ini belajar buat laporannya sebenarnya. Itu ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin ketua mau menambahkan, ketua. Ketua, mangga ketua. Silakan ketua. Tadi Ya. kemana ketua? Ketiduran? Lo. Ada, Bu. Ada bukan? Kenapa baru masuk? Iya. Oh, loading Mungkin ada Zoom-nya syarat. lama, Bu. Lama, sampai sejam lamanya. Ayo. Ada yang mau ditambahkan? Apanya? Wahyu, Ayo. Cukup? Cukup sih, Bu. Kalau misalkan kita dari kendala sih, Bu. Kalau dari saya Ya, apa kendalanya? kurang orang, Bu. Saya bingung orang. Kurang orang, kenapa? Untuk Karena maunya Pas tadi kegiatan, Bu, kita pas kurang kegiatan, orang. Bu, kita benar-benar kayak kurang SDM banget, Bu. untuk Iya. mengajar, ya, karena Yang mengajar. pertama gitu. yang pertama Ya. itu. Nah, itu juga sih. Terus Yang kayak kedua, ide-ide untuk ngadain proker juga, Bu, kita kurang kan. Maksudnya kalau banyakan itu biasanya punya inovasi-inovasi baru, Bu, kayak ngadain bikin apa gitu, kegiatan apa. Dan dari kami pun sebenarnya untuk kegiatan ini baku ya, Kang Wahyu. Baku itu aja gitu kegiatannya karena ya, kurangnya banyaknya ngajar aja manusia. tiap hari kan. Ya, jadi memang sih kita target utamanya mengajar kan, Bu ya. Ya, Ngajar ke tiap rumah. Terus ya mungkin dari lomba-lomba ini kan cuman diadakan sekali kan, Bu ya. Istilahnya jangka pendeknya. Terus yang jangka panjangnya itu kan mengajar. Nah, dalam mengajar pun kita juga sebenarnya punya kendala. Kendalanya apa? Yang pertama kan tadi yang saya bilang, itu kita kekurangan orang. Kan kita cuma berlima. Sedangkan kita titik pengajarnya itu ada sekitar 10 titik. Sekitar 10 titikan lah, Bu ya. Nah, tiap titik pengajar itu kita harus ada 2 orang, Bu. Nggak bisa seorang. Kadang ada yang seorang juga sih. Ada yang seorang, ada yang 2 orang. Tergantung kita lihat titik mengajar itu anak kelas berapa sih gitu. Terus materinya kita harus pakai kayak laptop gitu kan, harus menyesuaikan gitu Bu lah. Istilahnya kalau di lapangan itu menyesuaikan. Jadi di masyarakat juga sebenarnya lebih mengharapkan kita itu datang tiap hari gitu. Sedangkan kita kan bikin jadwal gitu kan Bu. Hari ini bagian mana gitu Bu. Jadi kita nggak bisa maksimalnya di situ sih. Kalau masyarakat sih kayak gitu sih. Jadi tanggapan ke kelompok KKN kita itu jadi pengen gitu tiap hari gitu. Cuman kita juga memberikan statement gitu kan bahwa ya kita hanya berlima gitu dalam kelompok KKN ini. Jadi ya mau gimana lagi kayak gitu sih. Terus ya tadi yang disebutkan tadi sama Bambang juga, kita sebenarnya punya beberapa proker gitu kan Bu ya, nggak cuma ngajar. Jadi kayak kita itu ingin memberikan gitu kan Bu, kayak seperti kenang-kenangan gitu yang istilahnya masih bisa berlanjut sebuah kegiatan itu, tetapi
kita walaupun kita sudah beres KKN gitu Bu, seperti kayak kelompok mengajar gitu kan Bu, kita bikin perpustakaan apa aja sih ya, taman baca ya, Sama taman baca gitu merenovasi taman baca tadinya Bu. ya. Iya. Biar rame lagi gitu. Ya kan Bu, desanya juga kan Bu sebenarnya nggak sempit kan Bu, luas lah. Jadi kita tuh emang bener-bener kekurangan personil gitu Bu. Begitu sih kalau dari saya. Ya secara garis besarnya kita kekurangan SDM aja sih Bu, dari kelompok, kurang orang gitu. Kalau misalkan buat poker itu sebenarnya kita itu di selain yang kita tampilkan yang sudah kita kerjakan itu sebenarnya masih ada gitu. Cuman ya emang nggak terlaksana gitu. Itu aja sih Bu. Ya, ya kurang orangnya karena memang sistemnya adalah tadi ya, karena di sini kan masih COVID, tidak perlu banyak. Ya, kalau sebenarnya tidak COVID juga kan, Anda mengajar sebenarnya kan kalau tidak COVID ya tinggal ke sekolah kan, dikumpulin Iya, Bu. aja di satu sekolah kan. Ini kendalanya karena COVID, Anda tidak boleh banyak-banyak, tapi ketika Anda fokus mengajar, siswanya yang jadi harus banyak tempat Andanya kan. Tuh. Ya itulah kondisi. Kalau dari ini saya bingung, kalau gurunya memang nggak ada yang ke rumah ya, kalau untuk mengajar ini ya. Jadi Kalau gini dari- Bu. Kalau dari Untuk- apa sih? Apa Bang? Oh, jadi gini Bu, kalau untuk guru itu sebenarnya awal-awal itu pernah ada Bu, cuman beberapa pertemuan dan kebijakan sekolah tidak diperbolehkan lagi untuk guru itu datang ke rumah-rumah Bu. Makanya diganti dengan orang tua yang mengajarnya Bu, seperti itu Bu. Asalnya guru itu ada Bu datang ke rumah, cuman beberapa pertemuan, kemudian ada mungkin COVID-nya meningkat Bu ya. Waktu kemarin-kemarin itu, dan sekarang juga masih meningkat sih sebenarnya Bu. Cuman kebijakan sekolah dirubah, makanya yang ngajar juga orang tua, yang orang tuanya dari siswa itu Bu. Dan orang tuanya susah ya ngajarin. Nah, itu, Kalau Bu. Anda bagaimana mengajarnya? Wah Bu, saya Mengajarkan juga. apa? Bisa pelajaran anak SD? Bu, SD Bu, tapi kan kurikulumnya kurikulum Kurtilas ya Bu, kurikulum 2013, materi matematika yang paling agak rumit mah Bu, tentang pecahan campuran kayak gitu kan agak-agak lupa Bu. Terus ya untuk soalnya kan Bu, pecahan campuran, terus tentang pecahan-pecahan gitu Bu. Tapi anak-anak SD-nya itu jarang ada yang bisa ngitung Bu. Soalnya susah dan siswanya juga nggak bisa ya. Iya Bu, jadi pengajarnya juga dari kita bingung juga mau ngajar dari mana. Makanya saya kadang ngajar ngulang lagi, sok adik-adik gimana cara pembagian yang benar, pengurangan yang benar kayak gimana gitu. Intinya ekstra sabar. Iya. Kadang Bu, kalau lagi belajar itu kan lagi ngejelasin, misalkan ada motor lewat, pada lihat dulu motor, terus ada misalkan Kambing. Kambing atau apa ngelewat, lihat dulu kambing, ya disitulah tantangan beratnya. Ini kan SD ya. Di daerah SD. itu ada anak SMP, SMA. Untuk SMP dan SMA. Ada Bu, ada Bu. Ada. SMK mah ada Bu, cuman udah sama kelompok yang itu siapa itu teh? Andika Bu kalau yang di SMK Sumedang mah. itu. Di Sumedang. Karena SMA masih ada yang ke sekolah Bu, kalau di sana Bu. Iya. Full itu mah. Jadi memang yang SD saja ya mengajar. Yang SD. Iya. Karena kan di Desa Tanjung Wangi itu kebanyakan SMA-nya ke desanya itu Bu, Desa Sindulang yang tempat KKN-nya Andika Bu. Ya sudah. Semoga memberikan pengalaman dan memberikan manfaat dan menjadi kenangan yang akan selalu Anda ingat semua untuk KKN ini ya.
Ya, Bu. Dan pelajaran baik yang Anda dapatkan di KKN ini bisa berlanjut di kegiatan berikutnya. Ya. Amin. Itu dari saya cukup. Mudah-mudahan Anda bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sana, dan masyarakat di sana juga bisa memberikan efek yang baik juga kepada Anda menjadi lebih baik. Tadi ya, katanya jadi semuanya bangun subuh. pagi semua ya. Kayak saya biasa nggak sarapan, jadi sarapan, Bu, di rumah Rijal. Oh, alhamdulillah tuh Bang. Ya, alhamdulillah semuanya memberikan pengaruh yang lebih baik, dan Ya, Bu. semuanya tetap sehat, tidak ada Amin. bebas dari COVID, dan sampai sekarang pun kita juga harus tetap jaga protokol kesehatan, tetap harus ingat COVID itu masih ada, jadi tetap harus jaga diri juga. Semoga kita selalu sehat semua ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Untuk seminar KKN ini saya tutup. Untuk nilai nanti akan bisa Anda lihat sekitar 1 atau 2 minggu lagi ya. Itu nilainya Alhamdulillah, A. mudah-mudahan ya semuanya. Yang penting nggak ngulang aja, Bu. Iya, Bu. Ya, Alhamdulillah, A. harus berdasarkan hasil kerja Anda ya, dilihat aja, mudah-mudahan kalau sudah optimal nilainya juga optimal ya. Ya, Bu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.